Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua masih ada di China guys ya. Gua ada di kampung kuno nih guys ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya desa lukisan guys ya di sini. Ini gua akan bikin konten 5 saham yang lo bisa pegang seumur hidup ya guys ya. Saham pertama yang bisa lo pegang seumur hidup itu adalah Bank Mandiri ya guys ya. BMRI ini guys itu asetnya 2.257,8 triliun guys ya. Ini asetnya merupakan yang terbesar guys ya di Indonesia guys ya. Ini tren harganya juga terus menaik ya guys ya, terus naik meskipun akhir-akhir ini itu mulai menurun ya guys ya karena efek kebijakan pemangkasan suku bunga ya guys ya. Si Fed ya, the Fed Amerika itu memangkas suku bunga, plus kita sekarang lagi ini ya guys ya, pemerintah itu mengambil keputusan untuk memastikan PPN naik 12% ya guys ya, naik menjadi 12% maksud gua. Itu menyebabkan harga BMRI ini sekarang lagi rada ini guys ya, rada terkoreksi gitu guys ya. Tapi sebenarnya BMRI ini termasuk perusahaan-perusahaan yang lo bisa pegang sahamnya seumur hidup ya guys ya, karena ini hampir dipastikan guys ya, ini kemungkinan untuk kolaps itu nyaris nol gitu loh guys ya, 0, sekian persen gitu guys ya, disclaimer on guys ya. Tapi kemungkinan ya guys ya, ini hampir tidak ada untuk bangkrut karena pemerintah juga pasti akan turun tangan gitu loh guys ya. Jadi lembaga-lembaga perbankan itu pemerintah tidak akan diam begitu saja ketika kondisi mereka sedang kesulitan guys ya. Secara pendapatan pun hanya turun di 2020 ya, selebihnya terus naik ya. Gini guys ya, perbankan itu bisnisnya memang bisnis mohon maaf ya guys ya, riba guys ya, bisnis duit ya. Tapi memang bisnis duit ini kagak ada matinya guys ya. Dari zaman purba sampai masa modern ini, semua orang butuh yang namanya kredit ya guys ya gitu. Oke, selanjutnya saham yang bisa lo pegang seumur hidup adalah BBRI guys ya. BBRI secara harga itu juga trennya sedang murah nih guys ya. Ya, efek dari hal yang sama guys. Asing kabur dari pasar Indo karena memang ada sentimen negatif ya guys ya, yaitu kenaikan PPN plus dolar ya guys ya. Dolar itu sedang menguat ya, rupiah melemah gitu loh guys. Efek dari kebijakan The Fed plus kebijakan dari dalam negeri sendiri yang menaikkan PPN kayak gitu guys ya. BBRI ini itu asetnya 1.970 triliun ya guys ya. Dia ini asetnya yang nomor 2 guys ya, terbesar di nasional guys ya. Nah, BBRI ini guys, ini juga sama guys ya. Secara tren itu malah di masa Covid juga dia tetap naik guys ya labanya. Bahkan di 2024 ini juga masih naik guys ya. Ini terus naik ya guys ya. Ya sama dengan BMRI guys ya. BBRI ini dipastikan guys ya, dipastikan tingkat kemungkinan untuk bangkrut itu hampir nggak ada ya. Jadi kita itu aman guys, pegang saham ini sampai diwariskan ke anak cucu juga bisa guys ya. BBRI ini kalau lo tahu guys, ini tak berdirinya itu dengan kemerdekaan negara ini juga lebih duluan BBRI guys ya berdirinya guys ya. Dia itu BRI itu berdiri kalau nggak salah tahun 1800-an masih guys ya. Meskipun dia itu mulai listing itu tahun 2000-an ya guys ya, 2001 apa 2002 gitu, gua agak-agak lupa ya. Di data di Google sih mulai munculnya di 2005, tapi sebenarnya sebelum itu sudah IPO, sudah listing ya guys ya BBRI ini. Ya, tapi secara tren harga juga masih seperti ini ya guys ya, terus bertumbuh gitu loh guys ya, seiring dengan pendapatannya yang juga terus bertumbuh, labanya juga terus bertumbuh ya guys ya. Seperti itu. Oke, yang ketiga, yang saham yang lo bisa pegang seumur hidup ya guys ya, bisa diwariskan juga ke anak cucu, itu adalah BBCA ya guys ya. Ini itu asetnya sebesar 1.425 triliun ya. Ini asetnya nomor 3 terbesar di Indonesia guys ya. Meskipun bank swasta ya, bukan punya pemerintah, tapi pemerintah juga nggak akan membiarkan perusahaan sebesar dan sepenting BBCA ini bagi perekonomian itu kolaps gitu loh guys ya.
Meskipun sudah berapa kali kena krisis juga ya, krisis moneter ya guys ya, ini juga masih survive ya guys ya BBCA ini. Tapi secara laba juga ya terus meningkat guys ya. Secara laba meningkat, secara pendapatan turun sedikit di 2020, selebihnya terus naik ya guys ya. Si Bank BCA ini ya guys ya. Saham selanjutnya yang bisa lo pegang seumur hidup adalah BBNI guys ya. Nah, BBNI ini juga sama guys. Meskipun dia sempat terjadi fluktuasi harga yang lumayan signifikan guys ya di tahun 2020 itu, pas Covid itu sempat anjlok parah tapi tetap bangkit lagi guys ya. Jadi BBNI ini meskipun harga naik turun pun secara bisnis ini adalah lembaga keuangan bank ya guys ya. Itu bank itu seperti gue bilang tadi ya, bisnisnya bisnis riba ya guys ya, itu kagak ada matinya gitu loh guys ya. Jadi sampai kapanpun juga, dari zaman purba sampai zaman sekarang, tetap orang butuh yang namanya duit ya guys ya, butuh namanya kredit, butuh pinjaman. Ya, itu ya guys ya, BBNI ini juga terus tumbuh ya secara pendapatan dan secara laba, meskipun terpuruk sekali ya. Dia memang yang paling terpuruk ya di masa-masa Covid itu ya. Dia laba bersihnya cuman 3,8 triliun ya guys ya. Tapi terus membaik ya, sekarang juga sudah 20 triliun ya di 2023. 2024 ini juga sudah naik lagi guys ya. Terakhir guys, itu yang bisa lo pegang seumur hidup sahamnya adalah saham BBTN ya. Ini harganya pernah tinggi sekali guys ya, itu di tahun 2018 ya. Pernah overprice ya, lalu nyungsep juga waktu Covid ya. Sekarang ini relatif stabil di 1140 guys ya. Secara pendapatan pun sebenarnya ini guys ya, dia tidak terlalu buruk juga ya. Di 2020 itu masih naik juga dibandingkan dengan 2019 ya. Aset BBTN ini sebesar 455,6 triliun ya guys ya. Lumayan gede juga. Nah gitu guys ya. Jadi 5 saham yang lo bisa pegang seumur hidup dan bisa lo wariskan ke anak cucu adalah saham-saham perbankan semua gitu loh guys ya. Kenapa saham-saham perbankan dengan 5 aset terbesar di Indonesia ini bisa kita pegang seumur hidup? Karena memang secara bisnis seperti gue bilang tadi, dia ini nggak ada matinya gitu loh guys ya. Jadi tidak mengenal yang namanya siklus dan tidak mengenal kata bangkrut gitu guys ya. Hampir susah untuk bangkrut karena memang secara pemerintah juga akan selalu melindungi gitu guys ya bisnis perbankan ini gitu guys, karena memang peran mereka itu sangat sentral untuk perekonomian guys ya. Gua kasih contoh gini loh guys ya, di tahun 2024 aja itu pemerintah melalui Bank Indonesia itu sudah menyalurkan ya insentif likuiditas makroprudensial itu sebesar 259 triliun ya guys ya kepada perbankan ya. BUMN itu dapat 120 triliun ya. Terus 110 triliun tuh untuk bank swasta nasional ya. Terus bank pembangunan daerah ya itu juga tetap dikasih guys ya, itu 24 triliun ya. Terus 2,6 triliun itu untuk bank cabang asing ya. Tetap yang terbesar itu bank swasta nasional dan bank BUMN gitu loh guys ya. Jadi memang peran mereka ini sangat sentral kepada perekonomian. Jadi mereka itu memang bisnisnya itu cukup dilindungi oleh pemerintah, plus bisnis mereka itu juga bisnis keuangan ya guys ya, itu tidak ada matinya gitu loh guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.